Keep your men safe. Fucking burn you, you motherfucker. Di season sebelumnya diceritakan bagaimana Reese, seorang komandan pasukan elit dari Navy SEAL, menyingkirkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian rekan-rekan dan keluarganya, di mana skandal konspirasi itu juga melibatkan para pejabat tinggi dalam satuannya. Selama misinya, dia juga dibantu oleh rekan lamanya yang bernama Ben yang saat itu sudah keluar dan menjadi agen CIA. Namun setelah Reese berhasil menyingkirkan orang terakhir dalam daftar buruannya, dia baru menyadari kalau Ben ternyata juga terlibat dalam konspirasi tersebut. Keputusan berat pun akhirnya harus dia ambil karena mau bagaimanapun juga, dendam harus dibayar lunas. It's okay. Kali ini cerita akan berfokus kepada Ben beberapa tahun sebelum dia bergabung dengan CIA. Tepatnya saat dia masih aktif di militer dan sedang bertugas di Irak bersama dengan Reese dan timnya untuk berperang melawan ISIS. Saat itu, Ben mendapat tugas untuk memimpin satu unit militer gabungan dalam misi pertukaran sandera di mana salah satu petinggi ISIS bernama Al-Jaburi akan ditukar dengan para warga sipil yang dijadikan sebagai sandera. Meskipun semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat matang, namun Ben dan beberapa rekannya tetap punya firasat buruk tentang misi tersebut dan benar saja, tepat setelah pertukaran dilakukan dan Al-Jaburi berhasil menyeberangi jembatan dengan aman, kekacauan terjadi karena beberapa sandera menolak untuk pergi ke sisi lain jembatan. Hal itu kemudian membuat semua orang jadi panik dan baku tembak pun akhirnya terjadi. Harry! Send it! QRF inbound. 12 mics. Go hot! Di tengah kekacauan itu, salah satu tentara gabungan Irak bernama Daran kemudian berlari menyelamatkan anggota keluarganya yang juga menjadi sandera, di mana dia justru terkena tembakan di kakinya. Melihat hal itu, Ben kemudian langsung memerintahkan pasukannya untuk membombardir pasukan ISIS agar dia bisa menyelamatkan Daran. Disinilah dia kemudian menyadari kalau jembatan tersebut ternyata sudah dipasangi bom. Tiga bulan berlalu sejak kejadian itu, diperlihatkan Reese yang akhirnya tiba di markas dan kembali bergabung dengan timnya setelah dia cuti selama beberapa bulan. Diperlihatkan juga Daran yang harus kehilangan satu kakinya dan akhirnya diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan intensif di tempat tersebut. Ben yang sudah kenal dekat dengan Daran kemudian menghampirinya untuk sekedar mengucapkan salam perpisahan karena dia mengira kalau Daran akan pensiun dan pindah ke Amerika bersama keluarganya. Namun Daran mengatakan kalau dia tidak akan ikut dengan anak dan istrinya karena dia berencana kembali bertugas sampai Ben kembali menangkap Al-Jaburi. I want to help you find Al-Jaburi. Be good. Thank you. Keesokan harinya saat Daran baru saja akan kembali berangkat ke markas untuk daftar ulang, dia didatangi oleh dokternya yang membawakannya sebuah kaki palsu. Namun kedatangannya ternyata tidak sendiri melainkan bersama seseorang bernama Danawi, saudaranya Danantara. Beralih ke markas di mana diperlihatkan salah satu anggota CIA yang sedang memberikan info terbaru terkait perkembangan kelompok ISIS yang belakangan ini terlihat mulai meningkatkan serangan mereka dengan menggunakan bom rakitan. Hal itu tidak lain adalah karena mereka baru saja kedatangan pemain baru dan orang itu tidak lain adalah Danawi, orang yang sebelumnya mendatangi Daran di rumahnya. The notorious and notoriously private Mosul has a new player on the board. Jadi Danawi ini adalah seorang makelar senjata dari Lebanon yang dikenal sangat tertutup dan mereka curiga kalau saat ini dia sedang dikontrak oleh kelompok ISIS untuk menyuplai bom kepada mereka. Oleh karena itu, Ben, Reese dan timnya kemudian diperintahkan untuk melakukan pengintaian terhadap Danawi yang posisinya saat ini diketahui sedang berada di pusat kota. Let's go hunting. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke pusat kota dan menyamar sebagai warga lokal untuk mulai melakukan pengintaian, di mana mereka berhasil mengkonfirmasi kalau Danawi memang sedang bersama dengan kelompok ISIS. Semuanya tampak normal seperti biasa sampai Ben kemudian mendapat telepon dari Daran yang terdengar tidak biasa. Hold it.
Take Zainab. What's up, Chief? An affront for me. Sadar kalau ada yang tidak beres dengan Darren, Ben kemudian langsung bergegas kembali ke markas sambil melaporkan hal itu kepada atasannya. Sayangnya sebelum dia sempat sampai ke markas, tiba-tiba setelah kejadian itu, Farouk, salah satu rekan Ben, mengatakan kalau anak buahnya mendapat informasi bahwa orang yang memerintahkan pengeboman itu tidak lain adalah Al-Jaburi. Di mana tanpa membuang banyak waktu, Ben bersama dengan Riz dan satunya lagi rekannya yang bernama Hastings kemudian langsung merencanakan operasi perburuan Al-Jaburi untuk membalas kematian Darren. We're moving Al-Jaburi as soon as we get that green light. Atasannya yang mendengar rencana itu lalu memanggil Ben dan Hastings ke kantor bukan untuk memberikan izin operasi melainkan justru meminta mereka untuk mundur. Seketika itu juga Ben langsung menyadari kalau Al-Jaburi merupakan aset CIA yang sengaja dilepaskan kembali untuk menjadi informan mereka. Meskipun orang itu telah menyebabkan kematian beberapa orang dan menyerang markas militer secara langsung, namun mereka seolah tutup mata dan hal itu membuat Ben cukup frustasi. Fuck you and fuck you! Fucking waste of oxygen you're letting walk! Setelah mengetahui kalau Al-Jaburi ternyata adalah informan CIA, artinya mereka tidak bisa menghabisinya secara langsung. Namun karena tetap ingin membalas kematian Darren, Hastings kemudian mencari ide yaitu dengan mengekspos identitas Al-Jaburi kepada ISIS. Dengan begitu, mereka tidak perlu menghabisinya secara langsung karena ISIS secara otomatis akan mengeksekusinya begitu mereka tahu kalau Al-Jaburi adalah seorang pengkhianat. ISIS will kill him for us. Singkat cerita, mereka lalu mencari info tentang Danawi untuk mengajukan sebuah misi pengintaian di wilayah dekat dengan tempat Al-Jaburi berada. Tanpa para atasannya sadari, mereka telah membuat rencana untuk menangkap kembali Al-Jaburi dan sengaja melepaskannya begitu saja agar pihak ISIS mulai mencurigainya. Do it. So, begitu sampai di lokasi, Ben langsung membagi timnya sebagian menjalankan misi yang asli, sementara dia, Riz, Hastings, Farouk, dan beberapa orang lain pergi ke tempat persembunyian Al-Jaburi untuk menangkapnya. LT, I don't like this. Sementara itu di ruang komando, Landry, seorang anggota CIA yang ditugaskan di sana, menyadari kalau Ben dan timnya tidak sedang mengejar Danawi, melainkan pergi ke tempat persembunyian Al-Jaburi. Sayangnya begitu Komandan Ben memerintahkan untuk mundur, dia terlambat karena kontak senjata sudah lebih dulu terjadi di lapangan. Contact right! Two shooters, second deck east. Contact right! Light up that second deck! Dalam waktu singkat, mereka pun berhasil menumbangkan satu persatu penjagaan di sana dan menemukan Al-Jaburi di mana menurut rencana, seharusnya dia hanya akan ditangkap dan dilepaskan kembali. Namun begitu Ben melihat anak perempuan Darren ada di kamar bersama dengan Al-Jaburi, seketika itu juga dia langsung gelap mata dan menghabisinya di tempat. Melihat hal itu, Riz dan yang lainnya pun langsung berinisiatif kong kali kong untuk membuat alibi. Intinya, Riz ingin memastikan agar rekan-rekannya punya cerita yang sama kalau Al-Jaburi sempat melakukan perlawanan dan mengancam keselamatan mereka agar paling tidak Ben tidak diberi sanksi militer atas apa yang telah dia lakukan. Dan benar saja setelah kembali ke markas, Ben dan rekan-rekan satu timnya yang lain disidang oleh atasan mereka mengenai kematian Al-Jaburi, di mana meskipun mereka sudah memberikan jawaban yang sama, namun pihak CIA tahu kalau semua itu adalah usaha mereka untuk melindungi Ben agar tidak mendapat hukuman penjara. Alhasil karena Ben ngotot kalau dia sengaja menghabisi Al-Jaburi untuk membalas dendam, atasan mereka di pusat meminta untuk memberhentikan Ben dan satu perwira lain dari kesatuan sebagai sanksi disiplin mereka. It can't just be Chief Edwards that burns for this. Sementara itu di luar kantor, diperlihatkan Riz dan Hastings yang sedang berdebat tentang siapa di antara mereka yang akan mengambil tanggung jawab bersama dengan Ben. Meskipun mereka berdua sama-sama siap berkorban, namun Hastings berkata kalau dialah yang harus menerima tanggung jawab itu karena di luar masalah tersebut, Riz memiliki keluarga sekaligus dia merupakan salah satu yang terbaik di tim yang membuatnya berpotensi untuk berkarir.
Singkat cerita, setelah upacara dan penghormatan terakhir dari tim, Ben dan Hastings akhirnya dipulangkan dan sebelum terbang ke Amerika, mereka harus lebih dulu transit 1 malam di Jerman karena penerbangannya delay, di mana Ben justru menghabiskan gajinya untuk sebuah hotel yang bagus dan berniat untuk sekalian liburan sebagai permintaan maafnya kepada Hastings yang ikut dipulangkan gara-gara aksinya. Romantic thing you can do in Frankfurt. Tapi disinilah mereka justru bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Jet, seorang veteran militer di mana orang itu mengaku kalau dia tahu secara detail mengenai Ben dan juga Hastings, bahkan tentang penyebab kematian Al-Jaburi. And for the drinks. Carry on. Setelah mengatakan hal itu, Jet akhirnya mendapat perhatian Ben dan barulah di sini dia memberitahukan kalau dia merupakan seorang CIA di mana dia membutuhkan 2 orang dalam sebuah operasi dadakan dan targetnya adalah Danawi, si pembuat bom yang sebelumnya menyuplai Al-Jaburi. You know my target, Masoud Danawi. Sementara Ben yang tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran itu, di sisi lain Hastings tampak ragu karena dia tahu bagaimana CIA bekerja. Namun demi Riz dan rekan satu tim mereka yang masih bertugas di Suriah, Jet tahu bagaimana cara untuk bernegosiasi dan meminta Hastings untuk menerima tawaran itu, paling tidak hanya untuk memburu Danawi dan menyelesaikan misi mereka sebelumnya. Sampai akhirnya Hastings pun menolak, namun dengan satu syarat, dia memastikan Ben bisa mengendalikan dirinya agar kasus seperti Al-Jaburi tidak terulang kembali. Understood. Let's go. Keesokan harinya, Ben dan Hastings pun mendatangi rumah yang dijadikan sebagai markas di mana mereka lalu bertemu dengan Tal Faron, seorang cewek agen Mossad spesialis cyber yang juga adalah bagian dari tim tersebut. This is a joint agency Mossad sanction unit. Dari sana, Jet lalu memberikan penjelasan singkat mengenai misi mereka untuk menangkap Danawi yang disinyalir akan melakukan transaksi di sebuah klub malam itu juga. Mereka berdua diminta untuk menangkap Danawi hidup ataupun mati, di mana nantinya mereka juga akan dibantu oleh agen lain yang sudah lebih dulu menyusup di TKP. Things move faster over here. It's better 6 feet under, not there. Are we good? Malam harinya, mereka pun pergi ke tempat yang dimaksud di mana meskipun semuanya sudah disiapkan oleh Jet, namun Hastings tetap merasa khawatir karena dia masih belum tahu siapa kontak yang akan membantu mereka dalam misi tersebut. I'll feel better when we make contact with Haverford's assets. Saat sedang mengira-ngira, mereka lalu didatangi oleh seorang waitress yang tiba-tiba memberikan mereka minum dan senjata yang disembunyikan di dalam sebuah kotak rokok. Perempuan itu bernama Eliza dan sama seperti Tal, dia juga seorang agen Mossad yang tergabung dalam misi tersebut. Now the real work begins. Rencananya sederhana, Eliza bertugas meracuni Danawi dengan obat di minumannya, sementara Ben dan Hastings akan bertugas untuk mengeksekusinya saat Danawi pergi ke toilet. Tapi masalahnya, Danawi adalah orang yang sangat berhati-hati sehingga dia tidak mau menerima minuman yang diberikan oleh Eliza. Bahkan dia justru meminta Eliza untuk meminum sendiri minuman yang dia berikan karena curiga dengan perilakunya. Thank you for your kindness. I'm expecting a huge tip, babe. Sambil menahan reaksi dari obat yang ada di dalam minuman itu, Eliza pun bergegas pergi ke toilet di mana Ben juga sudah standby untuk memberikan pertolongan pertama kepadanya. Sialnya, Danawi keburu menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di mana dia pun langsung memerintahkan para bodyguardnya untuk masuk ke dalam klub dan memeriksa tempat tersebut. I mean, that's for you. Copy. Op is still on. Disinilah keributan akhirnya terjadi karena Hastings terpaksa harus menjegal salah satu anak buah Danawi yang sedang menuju ke arah toilet. Sementara itu terjadi, Danawi juga berusaha untuk kabur dari tempat tersebut, namun mobilnya sudah lebih dulu disabotase oleh Tal yang dari awal berjaga di luar. Killing the car. Baku tembak pun terjadi hingga menewaskan beberapa bodyguard Danawi yang berusaha melindunginya. Menyadari hal itu, Jet lalu memerintahkan Tal dan Eliza untuk membersihkan TKP sementara Ben dan Hastings bergegas untuk mengejar Danawi. Your dogs are on the hunt. No survivors or were compromised. Saat sedang melakukan pengejaran, Ben dan Hastings kemudian memutuskan untuk berpencar karena mereka harus menyisir gang-gang sempit yang ada di sana, di mana Ben sempat meng-outplay salah satu bodyguard Danawi. One down.
Di sisi lain, sempat ada momen ketika Hastings kehilangan jejak Danawi, namun dengan instingnya sebagai mantan pasukan khusus dari kesatuan yang paling disegani di seluruh dunia, dia akhirnya berhasil melacak kembali jejak Danawi dan menghabisinya tanpa menimbulkan banyak keributan. Fuck the brakes. Congrats on the audition, boys. Grab his phone, return to base. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, diperlihatkan Ben dan Hastings yang sedang latihan fisik seperti biasanya, di mana secara fisik, Ben kalah jauh dengan Hastings yang sudah seperti seorang robot. Namun alasan Ben yang dipilih sebagai orang yang memimpin tim mereka adalah karena dia bisa mengidentifikasi setiap situasi dan memiliki reaksi spontan yang sangat baik. Di sini, tim mereka juga ketambahan personil baru yaitu Farouk, Is, dan Landry, di mana Farouk ternyata sudah lama bekerja kepada Jet dan dialah yang merekomendasikan Ben dan Hastings kepadanya. Sementara Landry adalah agen CIA yang sebelumnya menangani kasus Al-Jaburi di Suriah, makanya Ben dan Hastings terlihat agak tidak senang melihat kedatangannya. Fuck is he doing here? Come on, let's get settled. Setelah mendapatkan HP milik Danawi, mereka kini punya target baru yaitu seorang profesor bernama Molnar yang diketahui akan melakukan transaksi dengan Danawi. Untungnya para pemain pasar gelap selalu merahasiakan identitasnya sehingga mereka tidak mengetahui identitas satu sama lain. Hal itu jelas menguntungkan tim karena sampai saat ini belum ada yang tahu kabar Danawi telah tewas dan mereka bisa menggunakan identitasnya untuk meneruskan transaksi tersebut. It's gonna be our new Masoud Danawi. Lalu malam harinya, Tal melihat ada satu pesan baru yang masuk di HP milik Danawi yang menanyakan tentang pertemuan yang seharusnya dilakukan oleh mereka. Mengetahui hal itu, Jet pun kemudian memerintahkan agar dia dan Farouk lebih dulu mencari tahu siapa pengirim pesan itu sebelum melakukan pertemuan dengan Molnar. Go wake Muhammad. Keesokan harinya, mereka mulai bersiap dan mendatangi meeting point yang diberikan oleh si pengirim pesan. Farouk menyamar di TKP sementara yang lain memantau situasi dari kejauhan sampai akhirnya diketahui kalau si pengirim pesan adalah seorang gadis muda yang identitasnya masih misterius. Meskipun begitu, Farouk punya feeling kalau orang itu bukanlah sebuah ancaman. Does not seem like a problem. Sayangnya, Jet berpikiran lain karena dia tidak mau mengambil resiko dengan melepaskan orang yang mereka sendiri belum tahu identitasnya. Oleh karena itu, dia lalu memerintahkan Farouk dan Is untuk membuntuti perempuan tersebut sementara Tal berusaha mencari informasi mengenai dirinya. Affirmative. Get PID, and we'll deal with the potential threat tonight. Meskipun sebenarnya Farouk berpendapat kalau perempuan itu tidak berbahaya, sayangnya dia tidak bisa membantah perintah dari atasannya hingga kemudian diketahui kalau perempuan itu ternyata adalah anak dari Danawi yang hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Namun misi tetaplah misi dan seketika itu juga We good? Yeah. setelah kembali ke markas, diperlihatkan Tal yang mendatangi kamar Farouk untuk mengajaknya bicara, di mana ternyata dia tahu kalau Farouk sebenarnya tidak membunuh targetnya karena dia melihat perempuan itu meninggalkan lokasi tidak lama setelah Farouk pergi. Jadi setelah mendengar kalau perempuan itu hanya ingin bertemu dengan ayahnya, Farouk menyadari kalau dia tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan Danawi. Karena itu dia pun mengambil keputusan untuk membiarkannya hidup dan memintanya untuk tidak lagi menyebut nama ayahnya dimanapun demi keselamatannya sendiri. Untungnya, Tal mengerti niat Farouk dan justru menghargai keputusan yang dia ambil karena sebelumnya dia juga telah mempelajari latar belakang Farouk sehingga dia percaya kalau Farouk bukanlah orang yang jahat. Karena itu, dia pun setuju untuk merahasiakan kejadian itu dari tim. The only reason I didn't bring it to Eliza, yeah? I like you, Mo. Singkat cerita, mereka pun kembali ke misi utama untuk menjalankan pertemuan dengan Profesor Molnar di mana mereka sudah bersiap di pos masing-masing. Farouk menyamar menjadi Danawi, sementara yang lainnya memantau kondisi sekitar untuk memastikan keamanan. In position. West entrance clear. South entrance clear. Confirming it's clear.
Pertemuan itu pun terjadi dan Profesor Molnar sama sekali tidak mencurigai Farouk yang telah menyamar. Bahkan dia tanpa ragu langsung memberikan penawaran senilai 5 juta dolar kepada Farouk untuk membeli sampel barangnya, yaitu salah satu komponen yang dibutuhkan oleh Iran untuk mengupgrade senjata nuklir mereka. Tapi saat mereka sedang menyelesaikan proses transaksi, tiba-tiba ada rombongan yang tidak dikenal muncul dan mengarah ke Farouk. Menyadari mereka hanya mengincar Farouk dan membiarkan Profesor Molnar begitu saja, Farouk pun bergegas pergi begitu transaksinya selesai, sementara yang lain berusaha membantu untuk memperlambat orang-orang itu. Delivery. Ay, discúlpame, lo siento. Anehnya, orang-orang itu seperti sudah mengetahui jalur evakuasi yang disiapkan oleh tim, bahkan sampai posisi CCTV yang ada di jalan hingga akhirnya membuat Farouk semakin terpojok. Menyadari hal itu, Ben dan yang lainnya pun bersiap turun tangan untuk mengantisipasi jika kondisi menjadi tidak terkendali. Untungnya, Landry datang tepat waktu dan berhasil membawa Farouk kabur dari tempat tersebut dengan aman. Sebenarnya, Chad sudah memerintahkan mereka semua untuk segera kembali ke markas. Namun saat itu Is melihat salah satu orang yang sebelumnya mengejar Farouk terpisah dari rombongannya, di mana dia berniat untuk mencari tahu identitas orang tersebut dan pihak mana yang mengirimnya. So dia pun meminta izin untuk membuntutinya yang kemudian disusul oleh Ben dan Hastings. Overwatch on the move. I'm 2 blocks away on foot. Sialnya, setelah Ben sampai di stasiun bawah tanah untuk menyusul Is, dia justru menemukan tubuhnya sudah tergeletak tidak bernyawa di sana, dan begitu Jet mendengar kabar tersebut, dia pun langsung memerintahkan Ben untuk mengejar pelaku dan menghabisinya. Tal moving to Ish. Copy. Di sini, meskipun Ben sama sekali tidak mengetahui yang mana orang yang telah menghabisi Is, hanya dengan melihat gelagat mencurigakan, dia langsung bisa tahu, bahkan duduk di depannya dan meminta Tal untuk mematikan semua CCTV yang ada di dalam kereta. Lalu saat orang itu mengira ini akan menjadi perkelahian jalanan, seketika itu juga